Usai tahap verifikasi dokumen selesai, uji kepatutan dan kelayakan digelar dalam rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 1 DPR. Uji dilakukan secara terbuka untuk pembahasan visi misi dan juga selanjutnya digelar secara tertutup untuk pembahasan hal-hal strategis. Setelah RDPU, tahapan dilanjutkan dengan rapat internal Komisi 1 untuk dilakukan pengambilan keputusan dan pemberian persetujuan. Selanjutnya diserahkan kembali kepada pimpinan DPR dan direncanakan diparipurnakan Senin tanggal 8 November. Regenerasi yang ada di mana kita tahu bahwa informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di gedung DPR RI Jakarta. Selamat siang Putu. Apa saja yang menarik dari pemaparan visi misi Jenderal Andika Perkasa dalam uji kepatutan dan kelayakan yang digelar terbuka pada pagi tadi? Ya, selamat siang, Glenis dan juga saudara. Ada 8 poin yang kemudian menjadi sorotan ataupun juga menjadi pokok pikiran dari Jenderal Andika Perkasa yang kemudian diturunkan menjadi sebuah visi misi untuk kemudian disampaikan di rapat dengar umum di Komisi 1 pada hari ini. Tadi kalau bisa saya ringkas, Glenis dan juga saudara, ada beberapa poin sebetulnya secara keseluruhan tentu saja visi misi tersebut diambil ataupun juga diturunkan dari Undang-Undang Nomor 34 yang memang berbicara terkait dengan tugas-tugas pokok dari TNI, di mana tugasnya adalah menjaga kedaulatan, kemudian juga menjaga keutuhan NKRI, kemudian juga menjaga keamanan bagi segenap bangsa dan negara. Terkait dengan hal tersebut, 8 poin yang kemudian diturunkan menjadi visi misi. Yang pertama terkait dengan visi adalah Andika mencoba menyampaikan bahwa harapannya ketika dia menjabat kurang lebih selama 400 hari atau kurang lebih 1 tahun, ini diharapkan kemudian bisa menyadarkan masyarakat dan juga publik bahwa TNI ini merupakan adalah bagian dari rakyat. Kemudian juga disampaikan dengan visi di mana TNI adalah kita. Andika berharap meskipun sebagai organisasi yang kemudian bertugas untuk menjaga ketahanan, keamanan, tetapi juga TNI ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan ataupun juga catatan-catatan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kemudian ingin diperbaiki oleh Andika jika nantinya terpilih sebagai Panglima TNI. Yang pertama adalah terkait dengan operasi pengamanan perbatasan. Kemudian yang kedua adalah kesiapsiagaan TNI dalam kegiatan-kegiatan perang ataupun perang, karena kalau kita tahu saat ini TNI juga ikut aktif dalam membantu bagaimana penanganan pandemi COVID-19. Hal ini juga yang kemudian akan kemudian dilanjutkan. Selain itu juga ada terkait dengan operasi intelijen, kemudian kerjasama antar matra ini diharapkan dapat ditingkatkan antara Angkatan Darat, Udara, dan Laut. Jadi diharapkan dengan koordinasi kemudian juga evaluasi ini bisa kemudian memperbaiki dan juga meningkatkan bagaimana efektivitas dan juga kinerja dari TNI secara keseluruhan. Lalu juga ada penataan organisasi, ini hal ataupun juga poin yang sama seperti yang kemudian juga sudah ingin dilakukan oleh Panglima sebelumnya, ya ini Marsikal Hadi Cahyanto yang juga ingin melakukan reorganisasi atau perbaikan struktur. Lalu juga ada diplomasi militer karena menurut Andika Perkasa diplomasi dari sisi militer ini juga kemudian dapat kemudian mendorong politik luar negeri Indonesia. Dan hal yang kemudian menarik adalah terkait dengan keamanan cyber yang disebut Andika ini akan kemudian ditingkatkan. Ada beberapa poin kalau kita lihat dari paparan yang tadi disampaikan oleh Andika. Yang pertama adalah terkait dengan pembentukan satuan tugas, kemudian juga persiapan dari SDM dan juga infrastrukturnya sendiri. Karena kalau berbicara terkait dengan hal ini, sebetulnya ini juga hal yang sama seperti yang ingin dilakukan oleh Panglima terdahulu, ya ini Marsikal Hadi Cahyanto, di mana keamanan cyber ini kemudian harus diperhatikan. Kalau kita tahu saat ini dunia ini sudah sangat erat ataupun juga sudah sangat akrab dengan yang namanya big data. Beberapa waktu juga bahkan di media-media sudah menggunakan open source, sehingga harus ada keamanan yang kemudian lebih canggih lagi, lebih mahir lagi, dan ini yang kemudian didalami. Tadi nih Glenis dan juga saudara, ada 3 hal atau 3 poin yang kami dapatkan kisi-kisi dari anggota Komisi 1 Effendi Simbolon terkait dengan apa kemudian yang akan ditanyakan atau yang menjadi fokus utama dari Komisi 1 dalam uji kepatutan dan juga kelayakan ini. Memang diselenggarakan secara tertutup agar berbicara terkait strategi, kemudian juga bagaimana upaya-upaya penanganan di bidang intelijen dan juga ketahanan ini bisa
dibahas secara tertutup begitu untuk keamanan negara. Tetapi 3 poin yang sebetulnya akan disoroti juga oleh Komisi 1 adalah terkait bagaimana kesejahteraan anggota TNI ini bisa kemudian dijaga, kemudian juga ada perbaikan di tubuh organisasi sendiri di TNI untuk kemudian menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang, dan yang terakhir adalah bagaimana memastikan anggota TNI ataupun juga seluruh bagian jajaran di TNI sendiri ini tidak kemudian terjun dalam politik praktis. Ini masih kita tunggu, kurang lebih nanti ada sekitar 9 fraksi dan masing-masingnya memiliki waktu sekitar 7 menit untuk kemudian memberikan pertanyaan dan juga melakukan pendalaman sampai nantinya akan mendapatkan hasil, dan ini nantinya juga akan dibahas terlebih dahulu di rapat internal Komisi 1, Glenis. Ya, jadi memang ada sejumlah poin diturunkan dalam 8 poin visi misi yang dimiliki oleh Jenderal Andika Perkasa. Salah satunya adalah pertahanan keamanan siber yang menjadi sorotan dalam program kerjanya dalam pemaparan tadi. Lantas Putu, saat ini kita ketahui sedang dilakukan secara tertutup begitu ya, tanya jawabnya terkait dengan kebijakan strategis. Lantas bagaimana hasilnya nanti untuk proses apa lagi mekanismenya nanti hingga nanti Jenderal Andika Perkasa ini bisa dinyatakan sebagai Panglima, terpilih sebagai Panglima? Ya, Glenis dan juga saudara, sebetulnya untuk kemudian membahas bagaimana sosok Panglima, siapa sosok Panglima, itu sudah satu tahap sudah terjawab, seperti kemarin sudah ada surpresnya, kemudian hari ini dari Jumat kemarin sudah dilakukan uji kepatutan. Jika prosesi dari 2 tahapan tersebut sudah dilalui, masih ada sejumlah proses lagi. Yang pertama adalah seperti yang tadi saya sebutkan, dari hasil tanya jawab ataupun juga pendalaman yang dilakukan oleh masing-masing fraksi dari Komisi 1, ini nantinya hasilnya akan kemudian menjadi rekomendasi yang akan diberikan kepada pimpinan DPR RI. Setelah itu nanti akan dirapatkan atau disahkan dalam paripurna hasilnya. Rencananya ini pada hari Senin mendatang, pekan depan. Jika tidak ada masalah, nanti hasil dari pengesahan tersebut baru akan direkomendasikan atau akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian melantik Andika Perkasa jika memang sudah dirasa tepat untuk kemudian mengisi posisi tersebut. Glenis. Ya, Putu, yang menjadi sorotan juga terkait dengan fit and proper test Jenderal Andika Perkasa adalah jumlah harta kekayaannya. Apakah harta kekayaan ini juga akan turut dibahas dalam uji kepatutan pada hari ini? Ya, Glenis, seperti yang tadi juga saya sempat mewawancarai atau mengonfirmasi kepada pihak Komisi 1, dalam hal ini adalah anggota Komisi 1 Effendi Simbolon, tadi sebelum melakukan rapat dengar umum ataupun juga RDPU di Komisi 1, kami sempat mengkonfirmasi terkait dengan hal tersebut, disampaikan apakah kemudian LHKPN ini juga menjadi sorotan, karena kita tahu harta yang kemudian dilaporkan oleh Andika Perkasa ini mencapai 180 miliar rupiah kurang lebih, di mana aset-asetnya ini juga berada di luar negeri, ada di Australia dan juga di Amerika Serikat. Tetapi kemudian yang menjadi catatan tadi oleh Effendi Simbolon adalah memang nanti di dalam prosesnya ini akan ditanyakan apa hal-hal tersebut terkait dengan kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian tugas ataupun juga kewenangan untuk mengecek dari mana sumbernya, apakah kemudian ini ada penyimpangan-penyimpangan, Effendi Simbolon menyatakan itu bukan kewenangan DPR, tetapi melainkan dari kewenangan BPK, sehingga DPR hanya kemudian mengkonfirmasi. Dan lebih detailnya lagi sebetulnya yang tadi saya sampaikan ada 3 poin, yakni bagaimana reorganisasi, kemudian perbaikan struktur, peningkatan kesejahteraan, dan yang paling utama adalah TNI tidak boleh turun pada politik praktis. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang memantau langsung bagaimana uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Terima kasih.